Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pertemuan pertama pada pembelajaran IPA pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kita akan mempelajari apa itu pengukuran, kemudian besaran, ada satuan serta alat ukurnya. Jadi pengukuran itu apa teman-teman? Pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sebagai satuan. Nah, sekarang apa itu besaran? Nah, besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan nilai dan satuan. Jadi, hasil dari pengukuran itu harus mengandung nilai serta satuan. Contohnya, ada besaran panjang. Ini panjang jalan tol adalah 10 km, misalnya seperti itu. Jadi, panjang itu merupakan besaran, sedangkan 10 itu kita sebut sebagai nilai dan kilometer kita sebut sebagai satuan. Sedangkan beberapa hal yang tidak bisa diukur itu tidak bisa kita sebut besaran atau kita sebut bukan besaran. Contohnya adalah perasaan sedih, perasaan gembira, kemudian ada cantik, jelek, wangi, seperti itu tidak bisa diukur. Jadi hal-hal semacam itu disebut bukan besaran. Kemudian besaran dalam fisika dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok dari namanya saja pokok itu merupakan besaran dasar yang sudah ditentukan terlebih dahulu, jadi melalui kesepakatan para ilmuwan. Ada 7 besaran pokok, yaitu besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran panjang itu merupakan kita mengukur panjang suatu benda seperti itu. Satuannya dalam SI itu meter. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut apa itu satuan seperti itu ya. Jadi 7 besaran ini kita sebut besaran pokok. Jadi besaran selain 7 ini bukan besaran pokok ya. Kemudian panjang ini tidak hanya disebut panjang, tapi kita juga bisa ada lebar, ada tinggi, itu juga masuk ke dalam besaran panjang. Begitu ya teman-teman. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan yaitu turunan dari besaran pokok atau besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu kalau kita tahu merupakan panjang dikali lebar atau besaran panjang dikali besaran panjang. Jadi besaran luas itu merupakan besaran turunan karena terdiri dari 2 besaran pokok. Selanjutnya ada volume. Volume itu apa? Volume sama kayak luas. Kalau luas itu panjang kali panjang, kalau volume panjang, lebar, tinggi. Jadi ada luas dikali tinggi. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, itu namanya besaran turunan ya. Pokoknya besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Ada lebih dari satu besaran pokok di dalamnya. Contohnya ini kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, atau berarti ada besaran panjang, ada besaran waktu. Nah, tadi kita sudah membahas satuan. Satuan itu apa? Kalau hasil pengukuran itu kan besaran lain sebagai satuan. Jadi satuan itu yang menyatakan hasil dari suatu pengukuran. Adanya satuan itu memberikan makna kepada pengukuran. Misalnya, kalau kita menyebutkan angka saja itu tidak bisa bermakna. Jadi 15 itu 15 apa? Misal kamu ditanya tinggi badannya berapa? 150. Nah, 150 apa? Begitu kan tidak ada maknanya. Harus diikuti satuan. Jadi contoh ini 15 cm. Nah, meter itu kan kita kenal sebagai
satuan dari panjang. Jadi oh itu panjang, entah panjang penggaris atau panjang buku gitu 15 cm. Kemudian 15 derajat Celcius. Oh berarti itu menunjukkan suhu atau temperatur suatu benda. Kemudian ada juga 15 jengkal. Pernah dengar jengkal ya? Jadi ada seseorang yang mengukur pakai tangannya dengan jengkal gitu. Oh berarti sesuatu yang dia ukur itu ada 15 jengkal. Jadi yang diukur dibandingkan dengan jengkal tangannya. Nah, satuan itu ternyata tadi kan ada cm, meter, tapi kok ada jengkal kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah mendengar istilah jengkal. Tidak masalah ya. Jadi dalam satuan itu dikenal dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu biasanya bersifat lokal atau kedaerahan. Jadi di sini ada jengkal, bisa jadi di Amerika tidak ada jengkal. Di sini ada depa, satu depa, di Australia tidak ada seperti itu. Atau mungkin di Papua juga tidak kenal jengkal. Mereka kenalnya kalau ngukur pakai kaki, misalnya seperti itu. Jadi itu tidak bisa berlaku di semua daerah. Sedangkan kalau satuan baku itu bersifat tetap, mau digunakan dimanapun bisa, yaitu universal ya. Meter di Indonesia dengan meter di Arab, meter di Amerika itu sama. Jadi 1 meter di Indonesia itu 100 cm, ya di Amerika sama begitu ya. Sedangkan kalau tadi jengkalnya orang Amerika dengan jengkalnya orang Indonesia tentu berbeda ukurannya, makanya itu disebut satuan tidak baku. Kemudian mudah digunakan dan mudah ditiru. Jadi orang Indonesia bisa membuat penggaris, orang Amerika juga bisa membuat penggaris, orang Australia bisa membuat penggaris, dan ukurannya sama dalam artian skalanya sama. Seperti itu ya, itu satuan baku. Nah, satuan tidak baku itu ya bisa digunakan untuk mengukur, bisa. Hanya saja itu tidak bisa kita gunakan secara universal. Misal kita ke Malaysia terus bilang, "Makcik, kita nak beli kain 5 jengkal." Nah, 5 jengkalnya kita dengan 5 jengkalnya makcik yang jualan itu bisa jadi berbeda. Jadi makanya kalau beli kain pakai meter. Makcik beli kain 5 meter. Tentu sama 5 meter yang kita harapkan dengan 5 meter yang makcik berikan. Nah, kemudian ada depa, bata. Bata itu apa? Bata itu ya batu bata. Jadi misal mengukur lantai dengan batu bata. Oh ternyata panjang lantai kelas itu ada 10 bata. Seperti itu. Nah, bata buatannya Karanganyar sama bata buatannya Kebumen belum tentu ukurannya sama. Kemudian kalau kita misalnya membeli sesuatu, misal biji-bijian atau beras gitu, beli berapa? 2 gayung. Nah, ternyata gayung yang digunakan kan bisa jadi beda-beda. Ada gayung kecil, ada gayung yang besar. Makanya satuan-satuan seperti ini itu disebut satuan tidak baku karena ukuran setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ini contoh kalau yang belum tahu depa itu apa. Depa itu kalau kita merentangkan kedua tangan itu namanya 1 depa. Sekarang 1 depanya anak TK sama 1 depanya orang dewasa kan ukurannya berbeda. Jengkal itu seperti ini, antara jari kelingking sampai jari telunjuk. Kemudian berapa langkah gitu. Kalau disuruh ngukur jarak SMP IT sampai alun-alun berapa langkah. Nah, itu langkahnya siapa dulu, seperti itu kan nanti berbeda-beda. Makanya satuan-satuan seperti ini disebut satuan tidak baku. Selanjutnya ada satuan baku. Ini satuan yang bisa digunakan secara universal, bisa digunakan di seluruh dunia. Meter, kilometer. Jadi mau buat tongkat 1 meter. Nah, misal ini sekolah ada bulenya, terus disuruh membawa tongkat 1 meter ya. 1 meternya orang Indonesia sama 1 meternya bule tentu sama panjangnya, seperti itu ya. Kemudian nih kalau waktu ada detik, menit, jam itu sama. Di Indonesia 1 menit itu 60 detik. Nah, di Afrika Utara juga sama. 1 menit itu 60 detik gitu ya.
Jadi tidak ada perbedaan mentang-mentang di Greenland misalnya karena di sana kutub utara, beda 1 detiknya tuh beda sama di sini, tidak seperti itu. Jadi kalau satuan baku di mana-mana nilainya sama. Kemudian selain satuan baku dan satuan tidak baku, dalam satuan baku itu juga ada sistemnya tersendiri, yaitu sistem satuan, di mana ada dua, yaitu sistem metrik dan non metrik. Yang sistem metrik itu yang biasa kita kenal, kita gunakan sehari-hari. Ada meter, kilometer, sentimeter gitu. Nah, sistem metrik pun dibagi jadi dua, yaitu MKS dan CGS. Jadi nih MKS itu dari meter, kilogram, sekon. Kalau CGS sentimeter, gram, sekon. Sedangkan non metrik atau yang British itu kalau kita nonton pertandingan bola, enggak ya. Kalau nonton berita biasanya tuh ada yang bilang panjang pantai sekian mil, lapangan ini lebarnya sekian kaki. Nah, itu adalah satuan-satuan British. Ada kalau di bahasa Inggrisnya feet seperti itu ya, sekian mil, sekian feet. Nah, itu satuan-satuan sistem non metrik atau sistem British itu tidak digunakan secara internasional. Jadi yang digunakan secara internasional yaitu sistem satuan MKS atau bisa kita kenal dengan sistem internasional. Nah, contohnya ini kalau panjang itu SI-nya atau sistem internasionalnya meter. Kalau kilogram itu dari massa, waktu, sekon, suhu Kelvin. Nah, suhu bukan Celsius ya. Untuk internasionalnya yaitu Kelvin. Kemudian kuat arus ada ampere, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat mol seperti itu. Kalau CGS ya tim yang tidak SI. Jadi kayak kalau panjang itu SI-nya meter, CGS-nya sentimeter. Massa SI-nya kilogram, CGS-nya gram, dan seterusnya. Jadi sistem satuan internasional atau SI itu sudah mencakup penggunaannya di negara-negara di seluruh dunia. Jadi makanya SI itu digunakan untuk ilmu pengetahuan dan perdagangan antar negara. Karena akan payah ketika kita menggunakan satuan yang bukan SI untuk berdagang. Misal kita import buah pir dari Amerika, kita pesannya 2 karung gitu. Nah, 2 karung yang kita bayangkan itu ternyata karung kecil-kecil yang buat beras. Nah, dikirim dari Amerika ternyata 2 karung gede-gede gitu kan, tidak sama. Makanya kalau dalam perdagangan itu digunakan sistem satuan internasional. Oke, kita ekspor kedelai 5 ton. Nah, 5 ton yang kita kirimkan nanti akan sama dengan 5 ton ke negara tujuan kita. Misal kita ekspor kedelai ke Myanmar seperti itu ya. Jadi 5 ton di sini tuh sama dengan 5 ton di sana. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok penting ada satuan internasional? Yang selanjutnya untuk menyederhanakan suatu penulisan itu dalam fisika dikenal yang namanya istilahnya satuan SI, awalan satuan SI, mohon maaf. Jadi awalan satuan SI itu untuk menyederhanakan penulisan. Jadi kayak misal kita nyebut 1000 meter. 1000 meter itu bisa kita sebut 1 kilometer gitu ya. Nah, ini konversi yang makro itu apa? Besar itu jadi kelipatan puluhan gitu ya. Jadi ada deka itu 10 atau bisa ditulis 10 pangkat 1. Hekto 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu artinya 10 kali 10, jadi 100. Kilo 10 pangkat 3 itu artinya 10 kali 10 kali 10 atau 1000. Jadi 1 nolnya 3 itu 10 pangkat 3. Mega, pernah dengar ya? Download sekian megabyte. Nah, ternyata mega itu awalan suatu satuan 10 pangkat 6. 1 nolnya ada 6, jadi 1 juta. Kalau kemudian giga, beli flash disk berapa giga? 30 giga. Nah, ternyata giga itu 10 pangkat 9. 1 nolnya ada 9. Dan seterusnya, ada tera, ada peta, ada eksa. Nah, kalau kita misalnya nulis
saya punya hard disk kapasitasnya 1 miliar byte. Nah, kan itu susah banget nulisnya ya. Nolnya banyak. Nah, makanya ada penyederhanaan awalan satuan, jadi punya hard disk 1 terabyte. Begitu kan ya? Pernah dengar? Nah, jadi selain konversi makro juga ada konversi mikro. Konversi mikro, mikro itu kan kecil, jadi semakin kecil seperti itu ya. Jadi contoh senti, 1 meter itu kan 1/100 senti ya. Sorry, maaf. 1 senti itu 1/100 meter gitu, jadi kan lebih kecil. Ada mili itu 10 pangkat 3. Artinya apa 10 pangkat 3? Maaf, 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 artinya 1/1000. Jadi kalau pangkat min artinya dia dibagi. Kalau pangkat plus artinya tadi dia dikali ya. Kemudian mikro itu simbolnya gini, kayak U tapi ada buntutnya. Ini bacanya mikro. Nah, ini bacanya mikro ya, ini mikro. Jadi bukan U, ini mikro. Terus 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 artinya 1 dibagi, tadi 10 pangkat 6 berapa? 1 juta ya. Jadi kalau pangkatnya min itu artinya 1/. Ada nano, ada piko, ada femto, ada ato. Jadi ini juga untuk menyederhanakan penulisan. Jadi misalnya ada, kali ini kan bisa kita sederhana, kalau kita nulis biasa itu kan jadi 0,01 gitu ya. Ini kan 1 meter itu 0,01 cm. Nah, ternyata kalau bayangkan ini tidak ada penyederhanaan, tidak ada awalan satuan kan 0,00000 sekian banyak sekali. Nah, makanya ada awalan satuan. Nano itu 10 pangkat min 9, 1 dibagi 1, nolnya di 9. Piko dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini contoh untuk mengkonversikan satuan. Yang pertama, ada 1000 meter. Ada 1000 meter. 1000 meter. Boleh sih kita tulis 1000 meter, itu tidak masalah ya. Kalau kita mau sederhanakan, nah 1000 itu kan 1, kemudian ada nolnya 3 gitu ya. Jadi 10 pangkat 3. Ternyata 10 pangkat 3 tadi apa? Kilo. Begitu ya. 10 pangkat 3 itu kilo. Jadi ini bisa kita sebut kilo. Oh, sederhananya 1000 meter itu 1 kilometer. Kemudian ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mega. 1 juta meter. 1 juta meter itu ternyata ini 1 nolnya 6. 10 pangkat 6. Ternyata bisa kita sebut 1 megameter. Gitu ya. Kemudian ada 0,001 meter. Nah, ini dulu, ini apa ini? Oh, ternyata ini bilangan desimal, bisa kita tulis. Ini kan mundurnya berapa nih? 1, 2, 3. Oh, berarti 1/1000. 1/1000. 1/1000 meter. Oh, 1/1000 itu ternyata 10 pangkat min 3. Kalau 10 pangkat min 3 di awalan satuan itu namanya tadi mili. Berarti 0,001 meter itu bisa disebut 1 milimeter. Gitu ya. Kemudian ada 10 mikrometer. Nah, ini ya. Dibacanya mikrometer. Nah, 10-nya kita tulis tetap 10. Kemudian mikronya itu kan 10 pangkat min 6. Nah, gitu ya. Udah nggak ada mikronya lagi karena mikronya sudah berubah menjadi 10 pangkat min 6. Jadi tinggal meter. Nah, sama dengan 10-nya tetap ditulis kali tadi 10 pangkat min 6 itu apa? 1/1 juta atau 1 nolnya ada 6. Begitu ya. Nah, ternyata ini bisa hilang 1. Nah, dicoret sama ini ya. Dicoret. Tinggal 1/1 nolnya ada 5 atau 100.000. Nah, 1/100.000 itu sama dengan 10 pangkat min 5 meter. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya ada nanometer, nm. N kecil itu bacanya nano. Nanometer
100 tetap ditulis 100. Nanonya kita rubah nano itu 10 pangkat min 9 gitu ya. Nah 100-nya tetap 10 pangkat min 9 itu 1 per 10 pangkat 9, yaitu 1, nolnya ada 9 ya. Nah ini kan hilang 2 nih, jadi hilang 2, ini hilang 2. Nah tinggal berapa? 1 per 1, nolnya 7 atau 10 pangkat min 7 meter gitu ya. Jadi 100 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 7 meter. Yang selanjutnya 5 km atau 5 km itu berapa meter? Nah ini gampang ya. Jadi 5 kilo itu 10 pangkat 3. Nah 10 pangkat 3 itu 1000 ya. Ini ketinggalan meternya, di sini harusnya ada meter. Nah 5 kali 1000 itu 5000 meter. Yang selanjutnya 1 mm atau mm. 1 mm berarti kita ganti milinya dulu. Mili itu 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu 1 per 1000. 1 per 1000 kalau kita desimalkan jadi 0,001 meter. Ini sama kayak ini tadi ya yang di atas. Iya, tinggal dibalik. Begitu teman-teman untuk mengkonversi satuan. Nah, ini tadi satuan-satuan untuk besaran pokok. Bagaimana untuk besaran turunan? Nah, contohnya seperti ini. Dalam besaran turunan, kadang kalau kita membaca berita itu kecepatannya tidak dinyatakan dalam meter per sekon, tapi dalam kilometer per jam, ya kan? Sebuah mobil melaju dengan sekian kilometer per jam. Nah, sekarang kita akan merubah satuan kilometer per jam. Kilometer per jam ini menjadi meter per sekon, begitu ya. Nah, ternyata ini besaran apa? Besaran turunan, yaitu kecepatan. Kecepatan itu apa? Nah, kecepatan itu ternyata jarak dibagi waktu, ya. Jadi kecepatan itu besaran jarak dibagi waktu. Jadi kita tulis kalau kecepatannya 36 km per jam, itu artinya jaraknya 36 km, waktunya 1 jam. Nah, kilometer kita rubah ke meter, kemudian jam kita rubah ke sekon. 36 km berapa meter? Ya, bisa digunakan tangga ya, turun 3, berarti 36.000 meter. 1 jam berapa sekon? 3600. Baru kita bagi ini. Bagi. Tinggal 360 dibagi 36 itu sama dengan 10 meter per sekon. Begitu ya. Jadi kalau merubah satuan dari besaran turunan, nah diturunkan satu-satu. Besaran apa yang ada di dalam besaran turunan tersebut. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau masih lupa-lupa ingat cara mengkonversikan, boleh dibuka lagi catatannya waktu SD. SD pernah ya main tangga satuan seperti ini. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, sama untuk jangka yang seperti ini, untuk daerah yang seperti ini. Tapi tadi untuk yang mega, giga, nano, mikro, nah itu menggunakan awalan satuan seperti itu. Nah, sebelum diakhiri, ini ada 5 latihan, silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti Ustazah tunggu. Sekian pelajaran kita untuk bab 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman diberi kemudahan dan kelancaran ketika belajar. Jangan lupa senantiasa berdoa, begitu ya. Baiklah teman-teman, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan sampaikan materi untuk pekan depan. Pekan depan itu kita akan membahas tentang alat ukur. Jadi besaran itu kan tadi pengukuran ya, pengukuran itu kan mesti menggunakan alat ukur. Nah, nanti kita akan belajar membaca alat ukur, bagaimana cara membaca, seperti itu ya.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ustadzah tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.